Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik smart student. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba pembahasan latihan soal UTBK SBMPTN untuk mata pelajaran geografi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau memang ada hal yang mau dikomentari terkait pembahasan kita di kesempatan kali ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Soal-soal ini diambil dari soal SBMPTN tahun 2017. Nomor 1, karakteristik tanah subur di dataran aluvial sepanjang sungai dicirikan oleh kira-kira yang mana ya? Apakah kadar basa yang rendah atau kondisi pH yang netral atau unsur mikro yang tinggi, biota tanah yang rendah atau struktur tanah yang kuat? Tanah aluvial adalah tanah yang merupakan hasil dari pengendapan di pinggir aliran sungai, yang mana tanah ini berasal dari gunung, dari dataran yang lebih tinggi, terbawa oleh air, kemudian mengalir dan akhirnya diendapkan di tepian sungai. Nah, sifat tanah ini biasanya subur dan digunakan banyak untuk aktivitas pertanian. Apakah kadar basanya rendah? Ya, ternyata tidak. Yang rendah adalah kadar asamnya, pH-nya rendah ya. Jadi sekaligus untuk yang B ini juga bukan. Kemudian yang C, unsur mikro yang tinggi. Unsur mikro itu adalah unsur seperti besi, seng begitu ya, dan unsur-unsur mikro yang lain, dan ini adalah jawabannya ya. Kenapa? Karena tanah aluvial merupakan tanah yang diendapkan dari wilayah yang lebih atas, dari sungai yang berasal dari pegunungan, maka banyak unsur mikro yang dialirkan bersama endapan atau bersama tanah yang diendapkan sebagai pembentuk tanah aluvial ini, sehingga mengandung banyak unsur mikro ya. Berarti jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Banjir yang dihasilkan oleh das dengan bentuk membulat lebih besar daripada di das dengan bentuk memanjang. Karena apa? Ya, membulat berarti bentuk dasnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi pendek tapi lebar begitu ya. Nah, kemudian kalau memanjang ya, manjang ya. Apakah wilayah dasnya lebih luas? Sepertinya tidak. Nah, konsentrasi aliran lebih cepat? Nah, jawabannya yang ini ya. Karena dengan bentuk yang membulat, konsentrasi aliran lebih cepat terjadi sehingga banjir yang dihasilkan lebih besar. Kita ke nomor 3. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pembangunan pelabuhan adalah apakah perairan berarus tenang, muara sungai besar, perairan teluk yang dalam, variasi pasang surut rendah, atau perairan bergelombang rendah. Wah, ini bingung ya, hampir semuanya benar, tetapi yang paling tepat adalah yang perairan bergelombang rendah ya. Kenapa? Karena dalam pembangunan pelabuhan, ketika gelombangnya tinggi, maka ini akan menghambat pembangunan pelabuhan. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Gelombang tsunami bersifat lebih destruktif ketika menghantam pantai karena mempunyai apakah amplitude besar dan gelombang panjang, atau gelombang pendek dan amplitude pendek, atau amplitude besar dan gelombang yang pendek, atau gelombang panjang dan amplitude kecil, karena gelombang panjang dan amplitude sedang. Ya, jawabannya ya karena memang tsunami itu ketika menghantam pantai mempunyai amplitude besar dan gelombang panjang sehingga bersifat destruktif. Destruktif ini artinya merusak. Ketika kita berada di lepas pantai pada saat tsunami terjadi, justru sifatnya tidak merusak karena sifat dari gelombang
yang dihasilkan karena peristiwa tsunami ini tidak memindahkan materi, tapi hanya memindahkan energi. Nah, saat berada di pantai dengan amplitudo yang besar dan panjang gelombang yang besar pula, maka akan bersifat merusak. Ya, nomor 5, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik di kota bagi penduduk berusia muda di pedesaan merupakan faktor titik-titik. Nah, kita gambarkan ya. Ini ada desa, kemudian di sini ada kota. Nah, kota ini cukup menarik perhatian ya. Ada beberapa faktor penyebab kenapa orang desa tertarik untuk ke kota ya. Misalnya tadi yang pertama itu pendidikan, kemudian fasilitas di kota, fasilitas mall, kemudian gedung bioskop, perkantoran ya, lengkap, fasilitas yang lengkap di kota menyebabkan orang desa ingin ke kota. Nah, faktor dari daerah tujuan yang menarik perhatian ini kita sebut sebagai faktor penarik ya, sehingga orang desa ingin ke kota ya. Sebaliknya, ketika faktor itu berasal dari desa, nah misalnya di desa itu sudah tidak ada lapangan pekerjaan lagi ya, sehingga orang desa termotivasi untuk berangkat ke kota. Nah, faktor yang demikian, orang desa ingin ke kota karena adanya dorongan kondisi di desa, itu disebut sebagai faktor pendorong. Nah, kembali ke soal ini berkaitan dengan kota yang memiliki fasilitas ataupun dalam hal ini adalah fasilitas pendidikan yang lebih baik sehingga menarik perhatian orang desa, maka jawabannya adalah yang B, penarik migrasi ya. Kita lanjut ke nomor 6. Banyaknya banteng Jawa yang merupakan fauna endemik di Taman Nasional Baluran disebabkan oleh titik. Taman Nasional Baluran ini terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Situbondo. Nah, sebagaimana jenis bioma lain yang terletak di Jawa Timur, bioma yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran ini juga didominasi oleh bioma yang kurang banyak mendapatkan air. Di kawasan Taman Nasional Baluran ini didominasi sekitar 40% didominasi oleh savana atau kawasan rumputan. Nah, kalau kita hubungkan dengan komunitas banteng yang hidup di sana, banteng ini juga makan makanan berupa rerumputan yang bisa ditemui di savana. Berarti jawabannya adalah B. Ya, kita lanjut ke nomor 7. Relief pada permukaan bumi pada peta umumnya disajikan dengan menggunakan titik-titik. Nah, di Indonesia itu ada sering kita jumpai dua jenis peta yang sama-sama menggambarkan daerah yang memiliki relief. Nah, yang pertama kita sering melihat gambaran itu ada di peta korografi. Ya. Nah, di peta korografi kita biasa melihat relief peta itu dibedakan dengan warna. Ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah ya. Dataran tinggi biasa digambarkan dengan daerah berwarna coklat tua misalnya. Kemudian yang lebih rendah lagi dengan warna coklat muda. Ya, kemudian warna kuning. Gitu ya. Nah, tetapi selain peta korografi juga ada peta berupa peta topografi. Nah, untuk peta topografi relief digambarkan dengan garis kontur yang bentuknya seperti ini. Nah, garis yang tidak putus yang menggambarkan wilayah dengan ketinggian berbeda. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, nomor 8.
Objek hutan alam pada citra satelit penginderaan jauh multispektral berciri-ciri. Ya, penginderaan jauh multispektral artinya menggunakan banyak spektrum. Apakah tekstur kasar, pola teratur dan warna terang, atau tekstur kasar, pola tidak teratur dan warna gelap, atau tekstur halus, pola teratur dan warna terang, tekstur kasar, pola teratur dan warna gelap, atau tekstur halus, pola tidak teratur dan warna gelap. Nah, kalau kita amati dalam citra satelit, terutama citra multispektral, biasanya hutan ini memiliki tekstur yang kasar. Ya, tekstur yang kasar ada jawaban di A, kemudian B, kemudian D ya. Nah, kita kemungkinannya ada di A, B atau D. Nah, kemudian hutan itu seperti yang kita ketahui berbeda dengan perkebunan yang mana pepohonan tumbuh secara alami. Maka pola yang dihasilkan kira-kira teratur atau tidak teratur? Iya, polanya tidak teratur. Ya, berarti ada di B atau ada di D. Oke. Nah, yang ketiga, untuk objek hutan alam ini apakah memiliki rona gelap atau rona terang? Nah, ternyata jawaban B dan D sama. Jadi kita pilih jawabannya yang inilah ya, yang ronanya gelap. Nah, nanti kita ketika ada soal yang sejenis, berarti kita bisa menjawab bahwa hutan alam memiliki tekstur yang kasar, ya. Kemudian polanya tidak teratur, dan rona gelap. Ya, rona gelap ini terjadi karena pencahayaan matahari yang diserap oleh tumbuhan, bukan dipantulkan. Penyebab utama pendapatan per kapita penduduk negara-negara Amerika Utara lebih tinggi dibanding Amerika Selatan adalah, kita lihat negara di Amerika Utara hampir semuanya adalah negara maju. Kita lihat Amerika Serikat, kemudian Kanada, itu dua negara maju yang letaknya ada di Amerika Utara. Nah, sedangkan di Amerika Selatan itu negara-negara yang notabene adalah negara berkembang. Yang membedakan apa? Sumber daya alam mungkin sama-sama melimpah. Kemudian sumber daya manusia secara kuantitas atau jumlah juga sama-sama banyak, meskipun tidak dipungkiri Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, ya, ketiga. Nah, tetapi yang membedakan kenapa Amerika Utara lebih bagus pendapatan per kapitanya dibandingkan Amerika Selatan adalah karena kualitas sumber daya manusianya. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Hasil tangkapan ikan dari Laut Natuna dan Selat Karimata cenderung melimpah pada musim barat. Sebab pada bulan November sampai Februari, gelombang laut di Laut Natuna dan Selat Karimata cenderung tenang. Untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu mengetahui apakah kalimat dalam pernyataan itu benar atau salah, kemudian kalimat dalam alasan itu benar atau salah. Nomor satu ini adalah pernyataan, nomor dua itu adalah alasan. Nah, kemudian antara pernyataan dan alasan apakah ada hubungan sebab dan akibatnya. Oke, kita lihat yang pertama dari pernyataan. Hasil tangkapan ikan dari Laut Natuna dan Selat Karimata cenderung melimpah pada musim barat. Oke. Ini adalah pernyataan yang benar. Ya, karena pada musim barat memang terutama bulan Desember ya, itu di Kepulauan Natuna dan Selat Karimata sangat dijumpai banyak ikan dan
para nelayan panen ikan di waktu tersebut. Nah, sekarang kita lihat pada alasannya. Pada bulan November sampai Februari, gelombang laut di Natuna dan Selat Kalimata cenderung tenang. Kalau kita lihat bulannya, ya bulan November, Februari melewati bulan Desember. Ya. Bulan Desember itu untuk mudah mengingatnya bisa singkat atau bisa menjadi singkatan dari gede-gedenya sumber. Banyak angin, banyak hujan, ya. Tentu gelombang laut di daerah perairan Indonesia termasuk Laut Natuna dan Selat Kalimata ini juga besar pula. Nah, sehingga pada bulan November sampai Februari bukan tenang gelombang lautnya, melainkan gelombang lautnya bisa besar. Ya. Untuk alasannya berarti salah. Karena pernyataan benar dan alasannya salah, maka soal ini jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 11. Pernyataan. Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Apakah pernyataan ini benar? Ya, benar. Kemudian kita lihat alasannya. Perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Apakah alasan ini benar? Benar. Dan berikutnya, pernyataan benar, alasan benar, apakah menunjukkan sebab akibat? Luasnya wilayah terbangun di sekitar kota besar Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Karena perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi. Ya, ada hubungannya dari pernyataan dan alasannya, maka jawaban dari soal ini adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Benua Asia menampung lebih dari 70% penduduk dunia sehingga lebih rentan terhadap perubahan iklim. Itu pernyataannya. Kemudian alasannya, penghematan energi merupakan satu-satunya cara untuk mengendalikan perubahan iklim. Baik, kita lihat pernyataannya. Benua Asia menampung lebih dari 70%. Ya. Bapak menyoroti angka 70% ini karena dari data yang ada, jumlah penduduk benua Asia itu sekitar 60%. Untuk pernyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak rentan terhadap perubahan iklim itu benar, tetapi angka 70% ini salah. Maka Bapak mengambil kesimpulan untuk pernyataan di soal ini salah. Kemudian kita lihat alasannya. Penghematan energi merupakan satu-satunya cara untuk mengendalikan perubahan iklim. Bapak sorotin kata yang ada di sini, satu-satunya cara. Nah, untuk pengendalian iklim sebenarnya bukan hanya penghematan energi, melainkan ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Misalnya dengan upaya reboisasi, mengurangi jumlah konsumsi dan sebagainya. Maka dengan adanya satu kata kunci ini, satu-satunya, ya, inilah yang bisa kita jadikan patokan, ya, bahwa alasan dari soal nomor 12 ini tidak benar karena pernyataan maupun alasannya salah. Maka jawaban dari soal ini adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 13. Prinsip persebaran dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu dari 1, 2, 3, dan 4 ini mana yang benar. Kita akan melihat
mana pernyataan 1 sampai 4 ini yang benar untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, 1. Banjir bandang di Citarum, hilir Sungai Citarum. Apakah ini ada kaitannya dengan prinsip persebaran? Ya, mungkin ada, tetapi untuk banjir, ya, fenomena banjir ini biasanya lebih banyak dikaji menggunakan prinsip interrelasi, ya, sebab akibat. Nah, sehingga untuk nomor 1 ini pernyataan yang salah. Oke. Nah, kemudian yang kedua, keberadaan burung flamengo di Mauritania. Nah, keberadaan burung flamengo ini bisa diterapkan dengan prinsip persebaran, karena nanti di sekitar Mauritania ini ada di mana saja persebaran burung flamengo ini bisa dikaji lebih dalam. Ya, makanya untuk pernyataan kedua ini benar. Yang ketiga, pelapukan batuan di perbukitan menoreh. Nah, sama halnya dengan banjir, untuk pelapukan batuan ini prinsip yang bisa digunakan adalah prinsip interrelasi, sehingga pernyataan 3 ini kurang tepat, ya, bukan menggunakan prinsip persebaran untuk mengkaji pelapukan batuan. Sedangkan yang keempat, permukiman penduduk di pesisir utara Jawa ini juga bisa dilakukan pembahasan dikaji dengan menggunakan prinsip persebaran. Nah, sehingga jawabannya yang benar adalah 2 dan 4. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 14. Upaya mitigasi angin puting beliung yang paling efektif dan efisien dilakukan di Indonesia. Yang disebut mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban bencana. Maka yang benar dari pernyataan 1, 2, 3, 4 adalah yang pertama, pemantauan pergerakan awan dari satelit. Ini bisa kita terima karena dengan pergerakan awan bisa diketahui gejala atau tanda-tanda ketika akan terjadi angin puting beliung, bahkan dari beberapa waktu sebelumnya, sehingga pemerintah bisa memberikan peringatan dini akan terjadinya cuaca buruk, dalam hal ini adalah puting beliung. Pembuatan tempat perlindungan atau bunker untuk di Indonesia sepertinya tidak efektif, ya, karena jumlah penduduk yang banyak dan kita tidak tahu seluas wilayah Indonesia ini. Untuk membuat bunker kayaknya kurang efektif dilakukan. Kemudian sosialisasi peta rute evakuasi korban, karena lembaga terkait dalam hal ini BMKG mengetahui daerah mana yang rawan bencana puting beliung, maka bisa dibuatkan pula peta rute evakuasi korban, dan ini sangat efektif dalam memberikan upaya mitigasi untuk penanganan puting beliung ini. Pemotongan batang pohon yang rapuh, ada berapa juta pohon, ya, yang rapuh di negeri kita ketika terjadi puting beliung ini, maka kita tidak bisa memaksakan untuk memotong batang pohon yang rapuh, sehingga jawabannya yang B. Nomor terakhir, pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Tapi ternyata dari keempat pernyataan ini ada yang kurang tepat, ya. Oke, untuk wisata alam kita bisa terima karena memang semestinya seperti itu. Pulau kecil di lepas pantai digunakan untuk wisata alam. Konservasi lingkungan, ya, supaya tidak terjadi bencana yang lebih besar lagi di kemudian hari, maka perlu ditanam mangrove, perlu dilestarikan lingkungannya dengan tetap membuang sampah di tempat
ketika berwisata gitu ya. Nah, sehingga pernyataan yang kedua bisa diterima. Cagar alam ya, bisa saja dengan tetap membiarkan fauna tertentu hidup di sana. Nah, untuk yang keempat, kita tidak sepakat budidaya perikanan di pulau-pulau kecil ini hanya akan menambah rusaknya kawasan pulau tersebut. Kenapa? Ya karena dengan budidaya ini ada banyak sekali sampah yang muncul ya, apakah dari sampah pakannya, dari sampah peralatannya dan sebagainya, sehingga justru akan kontraproduktif dengan upaya kelestarian lingkungan. Nah, jadi karena jawabannya adalah pernyataan 1, 2, 3, maka jawaban dari soal nomor 15 ini adalah yang A. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal SBMPTN UTBK mata pelajaran geografi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan komen ya.